Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Getsa Zahira Sofa dari tingkat 2B Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu insekta, yaitu lalat hitam atau black fly, yang kerap kali menjadi parasit atau vektor penyakit yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya, apa aja sih yang bakal kita bahas pada materi lalat hitam kali ini? Kita akan menjelaskan tentang morfologi, siklus hidup, faktor penyakit, dan diagnosis dari penyakit yang dibawa oleh lalat hitam tersebut. Nah, kita akan masuk ke morfologi. Lalat hitam ini biasanya berwarna hitam, tapi ada yang abu-abu atau kuning juga. Memiliki panjang sekitar 1,5 mm hingga 10 mm. Dengan tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kepala, dada, dan perut. Kepalanya berbentuk agak bulat, dengan toraks yang mengkilat dan cembung, sayapnya lebar, memiliki 3 pasang kaki seperti lalat pada umumnya, dan memiliki antena yang bersegmen kecil. Ada sekitar lebih kurang 2.000 spesies lalat hitam. Lalat hitam ini muncul di seluruh dunia, dari cuaca yang tropis hangat hingga daerah beriklim sedang. Lalat hitam ini kebanyakan menghuni atau bertempat tinggal di dekat sungai-sungai kecil, teman-teman. Lalat hitam, atau bisa juga disebut serangga kerbau, merupakan parasit penghisap darah, teman-teman. Tapi tenang aja, nggak semuanya yang menghisap darah. Hanya betina yang menghisap darah, sementara jantan akan menghisap nektar. Beberapa spesies menghisap darah mamalia, termasuk juga manusia. Lalat hitam biasanya tidak masuk ke rumah dan lebih aktif pada siang hari dibandingkan malam hari. Dan spesies tertentu juga suka menggigit bagian tubuh tertentu. Ini adalah contoh dari lalat hitam. Yang satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna abu kekuningan. Oke, selanjutnya ada siklus hidup. Seperti yang kita tahu, metamorfosis dari lalat memiliki 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur di perairan yang kaya oksigen, serta telur akan menetas setelah 1-4 hari. Nah, telur ini akan berkembang ke tahap selanjutnya yang disebut larva. Ukuran larva dari lalat ini berkisar antara 5-15 mm. Larva tidak berenang, teman-teman. Mereka tetap menempel pada permukaan tumbuhan, kayu, batu, dan lain-lain yang terendam oleh air. Maka itu, mereka lebih sering hidup di perairan, di dekat sungai-sungai kecil, begitu. Tahap larva ini berlangsung dari 1 minggu hingga beberapa bulan. Sampailah mereka pada tahap yang bernama pupa. Pupa juga tetap menempel pada permukaan benda yang terendam. Pada tahap ini, pupa telah mengembangkan kaki dan sayap yang menempel pada tubuhnya. Setelah 2-6 hari perkembangan, pupa akan berubah menjadi lalat dewasa. Pada tahap ini, tubuh hewan telah sempurna. Tahap ini, hewan tersebut atau di sini lalat hitam atau black fly siap terbang dan akan memakan inangnya. Serangga dewasa akan bertelur dan siklus hidupnya akan berlanjut.
Durasi tahapan siklus hidup dapat bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Nah, ini merupakan gambaran dari telur, larva, pupa, dan lalat hitam dewasa. Nah, selanjutnya ada faktor penyakit, teman-teman. Lalat hitam ini memainkan peranan penting dalam perkembangan dan penyebaran parasit dengan kepentingan epidemiologis yang besar. Mereka adalah vektor nematoda filaria dari genus Onchocerca, terutama Onchocerca volvulus yang merupakan agen etiologi dari banyak kasus onchocerciasis manusia atau kebutaan sungai. Ini terjadi di Afrika Sub-Sahara. Dalam beberapa tahun terakhir, onchocerciasis zoonosis pada manusia yang disebabkan oleh parasit Onchocerca yang disebabkan oleh lalat hitam semakin banyak dilaporkan di berbagai belahan dunia termasuk Eropa dan Asia. Sejauh ini ada 5 spesies zoonosis Onchocerca spp yang telah teridentifikasi pada manusia, yaitu ada Onchocerca lupi, Onchocerca gutturosa, Onchocerca cervisic, Onchocerca dewitei japonica, dan Onchocerca jacutensis. Ini biasanya berada di jaringan subkutan dan bola mata yang menyebabkan peradangan. Dalam kasus invasi mata, pasien melaporkan gangguan penglihatan dan floater yang bergerak, serta merasakan nyeri, teman-teman. Selain itu, Simulidae adalah inang perantara bagi filaria lain, termasuk Mansonella ozardi yang menyebabkan mansoliasis pada manusia di Afrika Tengah dan Selatan. Nah, baru-baru ini di Thailand ditemukan 2 spesies lalat hitam, Simulium cumpornense dan Simulium ascoae SL, yang dilaporkan sebagai vektor potensial protozoa darah unggas leukoxitozon dan trypanosoma. Nah, ini merupakan gambaran dari kebutaan sungai atau juga disebut river blindness. Bisa dilihat ya teman-teman, matanya mengalami kebutaan. Oke, kita udah sampai di diagnosa penyakit nih teman-teman. Selain gangguan penglihatan dan nyeri yang dirasakan, gejala yang timbul setelah gigitan dari lalat hitam adalah lesi kulit. Gigitan lalat hitam paling banyak ditemukan pada ekstremitas bagian bawah dan atas. Jumlah gigitan yang paling sedikit atau lebih sedikit terlihat di bagian kepala, sementara di bagian tulang kering, lengan bawah, dahi, dan pipi merupakan area yang paling sering diserang oleh lalat hitam. Biasanya lesi kulit akan sembuh dalam beberapa hari. Beberapa hari perawatan menggunakan antibiotik. Namun, pada salah satu kasus, lesi kulit tetap ada selama 21 hari, meskipun sudah dilakukan terapi antibiotik. Ini diduga infeksi bakteri yang didiagnosis dengan dermatitis simulium. Nah, namun teman-teman, beberapa kali penyerangan oleh lalat hitam juga diketahui menyebabkan hiperestesi kulit dan meningkatkan reaksi alergi kontak seperti aretemia, gatal, dan rasa terbakar dengan rumput dan tanaman lain di kebun atau taman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharing ke kalian. Lebih kurang saya minta maaf. Di samping
adalah beberapa jurnal yang menjadi acuan dari PPT saya kali ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.